Bawa kemudi. Kalau sama video ini belum sempat yang ban gini. Kalau melihat tadi video tadi, apakah dia sudah melekat pada saat berjalan? Enggak, kalau di video itu Gitu. Saya ada asumsi itu, Pak. Jadi ada garis pecah lama. Apakah dia sempat gitu, Pak? Titik terakhirnya di berapa? kalau jatuh enggak selesai. Sudah panjang alhamdulillah kamu dengan semua. Proses berseberangan dengan kalau kita lihat persis berseberangan dengan jalur darurat. Ya, jalur darurat ini dari jalur B, jalur dari Malang yang akan ke Surabaya. Artinya jalur darurat ini untuk mengantisipasi kendaraan-kendaraan yang remnya blong. Kalau misalnya mau turun ke Surabaya, remnya blong, maka ini jalur darurat ini. Ya. Dan posisi bis berhenti, nah ini tepatnya persis berseberangan. Artinya bahwa truk berhenti pada posisi kemiringan. Kemudian fakta berikutnya juga kita menemukan ada bekas ganjalan. Ya, ini bekas ganjalan truk yang kita temukan tepat dekat dengan bis berhenti, ini di kilometer 7850. Kemudian kita juga menemukan ada bekas goresan di pembatas tengah jalan. Artinya bahwa karena ini posisi menurun ataupun menikung, ya bis turun kemudian menabrak, pindah lajur. Ya, bis turun tadinya dari bahu jalan, turun karena ini menikung, maka dia berpindah ke lajur kanan. Sementara dari arah sebaliknya bis yang mengangkut siswa berada di jalur kanan dan tepat TKP berada di tikungan. Benarkah dalam kecepatan tinggi bisnya ini? Bis yang kita temukan dari alat yang kita bisa deteksi sementara, ya sambil nanti dari TA juga bisa akan membuktikan. Kalau kita kecepatan berada di kecepatan 80. Ya, ada di sekitar di kecepatan 80-an. Itu masuk kategori sedang tinggal. Untuk jalan tol, kalau kita sudah sisir dari bawah ke sampai dengan TKP ini masih akses tol, jadi kecepatan 100 maksimal. Namun kalau dari atas kita lihat di kilometer 79 ada rambu. Ya, ada rambu yang menyatakan bahwa kecepatan maksimal di 80. Kalau dari atas, ya, tapi ini kan dari bawah. Dan memang nggak dihantam atau seperti apa dan waktu istirahat itu? Posisi kendaraan terakhir kami cek, posisi handrem dalam keadaan on ataupun terpasang. Oleh karenanya sebentar lagi tim ahli akan turun untuk memastikan apakah handremnya fungsi atau tidak. Kemudian menurut pengakuan sementara supir, yang bersangkutan turun dari kendaraan berniat untuk mengganjal kendaraan itu, posisi mesin dalam keadaan hidup. Ya, posisi mesin hidup, handrem terpasang, persneling netral. Ada upaya pengiriman dari bis jatuh rem yang ditemukan jadi itu kan? Kita belum menemukan ya, nanti masih ada pengecekan lagi apakah ada bukti-bukti bekas rem dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari kecepatan yang kita lihat langsung dari 80 langsung berhenti, ini belum. Karena kalau kita lihat juga dari kontur jalan yang ada, awal pendakian di 7700
hampir sebagian besar ini tidak melakukan pengereman, tapi lebih kepada menambah kecepatan. Ya, biasanya karena ini jalur menanjak, apalagi untuk kendaraan besar, kalau dia mengurangi tentu akan ya terkadang suka menjadi kendala. Komandan, TA ini sebetulnya kebutuhan untuk melengkapi apa, Komandan? Kita akan melihat persesuaian keterangan dari saksi, karena kalau kita lihat kita bisa dikatakan saksi minim, terlebih supir truk dan juga kenek dalam keadaan meninggal dunia, kemudian juga sebagian besar penumpang yang kita tanya dalam kondisi sedang tertidur. Ya, kemudian kita hanya bisa menggunakan keterangan dari supir. Oleh karenanya TA ini nanti akan memperlihatkan pergerakan kendaraan, termasuk elevasi kemiringan, kemudian sudut pandang dari pengemudi ini untuk memperkuat, untuk meyakinkan tentunya penyidik untuk menerapkan kasus ini sampai dengan penetapan hukum nanti. Hasil sementara dari olah TKP sendiri ini apa sejauh ini? Masih berlangsung. Ya. Untuk hasilnya bisa diketahui kapan? Gimana? Hasilnya bisa Belum. Ya. Kapan? Yang baru kita temukan itu ada guardrail yang memang tertabrak dampak dari kecelakaan tersebut, dan itu persis di bawahnya adalah terowongan, ya persis di bawahnya terowongan, sehingga bis tertahan oleh guardrail. Korban cukup minimalisir lah, artinya kalau misalnya sampai terjun ke bawah mungkin lebih banyak lagi. Sampai kapan kira-kira untuk bisa mengetahui secara jelas untuk? Kami juga berharap secepatnya untuk bisa mendapatkan hasil, karena memang ada beberapa yang harus kita pastikan, kondisi bis, kondisi truk, kemudian juga kir, kemudian juga servis terakhir, kemudian ada bagian-bagian apa lagi yang memang terlewatkan dalam kewajiban baik apakah itu pemilik atau pengusaha untuk memastikan bahwa kendaraannya layak jalan.